Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya pada materi seminar proposal ekonomi syariah. Di pertemuan ke-11 sebelumnya telah dibahas tentang metodologi dari suatu penelitian. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-12, saya akan membahas tentang waktu pelaksanaan dari suatu penelitian beserta dengan populasi dan sampel dari suatu penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian tergantung lokasi dari penelitian yang akan dilakukan dan tergantung dari tahap persiapan penelitian yang dilakukan, apakah telah rampung ataupun belum. Sedangkan untuk populasi dan sampel penelitian perlu dipahami, populasi merupakan jumlah keseluruhan dari satuan-satuan baik individu maupun kelompok yang karakteristiknya hendak dilakukan penelitian. Populasi penelitian merupakan jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang menjadi sasaran daripada suatu penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi atau yang mewakili populasi. Pada posisi ini, sampel penelitian merupakan bagian daripada sasaran dari suatu penelitian. Namun, sampel penelitian tersebut harus dapat mewakili suatu populasi. Artinya, setelah sampel diuji, maka segala bentuk hasil pengujiannya pun berlaku untuk suatu populasi dari penelitian. Untuk teknik penarikan sampel dari suatu penelitian dikelompokkan menjadi dua hal. Teknik yang pertama yaitu teknik probabilitas, yang kedua non-probabilitas. Probabilitas itu sendiri bermakna memiliki peluang yang sama. Artinya setiap populasi untuk menjadi sampel penelitian itu memiliki peluang yang sama. Hal ini diterapkan apabila populasi dalam penelitian yang akan dilakukan tidak memiliki peluang yang sama. Pada tingkat teknik probabilitas ini atau yang memiliki peluang sama terdiri atas beberapa teknik penarikan sampel. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling ini merupakan penarikan sampel secara sederhana, yaitu ketika jumlah populasinya kecil, maka hal yang dilakukan adalah simple random sampling. Simple random sampling ini hanya berlaku untuk jumlah populasi yang kecil, yaitu apabila seluruh dari populasi itu memiliki peluang yang sama atau tidak memiliki tingkatan dari segi populasi, misalnya tingkatan menengah, sederhana, dan ke atas. Pada penarikan simple random sampling ini, populasinya memiliki strata yang sama, tidak ada tingkatan dan tidak ada kategori di dalam suatu populasi. Teknik penarikan sampel pada simple random sampling ini dapat dilakukan dengan cara random atau acak, atau bisa dalam bentuk undian, bisa juga dalam bentuk tabel matematis. Teknik penarikan sampel yang berikutnya yaitu tentang proportional stratified random sampling. Hal ini dilakukan ketika sampel yang akan dilakukan penelitian itu memiliki tingkatan. Tingkatannya berbeda-beda, misalnya dari segi, misalnya populasi tersebut saya akan uji dari segi perekonomian. Maka tingkatan perekonomian dari suatu populasi itu bertingkat. Ada yang sederhana, ada yang menengah, dan ada yang berada pada kategori atas. Karena populasinya memiliki tingkatan,
maka dilakukanlah penarikan sampel dengan teknik proporsional stratified random sampling. Tetapi syarat dari penarikan sampel ini, ketika di setiap tingkatan dari populasi itu memiliki jumlah yang sama. Pada tingkatan menengah memiliki jumlah yang sama dengan pada tingkat standar maupun pada tingkat atas. Apabila tingkatannya berbeda, maka teknik penarikan sampelnya dapat dilakukan dengan disproportional stratified random sampling. Tingkatannya berbeda dan juga tidak memiliki proporsi yang sama dari setiap tingkatan. Maka inilah yang dilakukan, yaitu stratified random sampling. Untuk clusterless sampling adalah ketika seorang peneliti ingin menggunakan sampel secara berkelompok tetapi tidak individu. Penarikan sampel itu ditentukan di setiap kelompok, misalnya kelas A, kelas B, kelas C. Mengambil sampel di setiap kelas, maka yang diacak, karena dalam teknik probabilitas itu harus melalui suatu pengacakan. Maka cluster sampling ini berfungsi untuk mengacak setiap kelas yang akan diambil, tetapi isi dari kelas itu tidak diacak. Yang diacak hanya kelompok-kelompok dari setiap populasi tersebut untuk menentukan sampel penelitian. Selanjutnya, teknik penarikan sampel dengan non-probabilitas, yaitu penentuan sampel dari populasi di mana setiap populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Pada teknik non-probabilitas ini memiliki teknik penarikan sampel yang pertama, systematic sampling, yaitu penentuan berdasarkan urutan. Misalnya, mengelompokkan berdasarkan nomor urut dari suatu populasi. Hal ini sering dilakukan oleh seorang guru ataupun seorang dosen ketika membentuk suatu kelompok belajar. Misalnya, nomor 1 sampai 4 berada di kelompok 1. Nomor 5 sampai nomor 8 berada di kelompok 2. Artinya, setiap populasi tidak memiliki peluang sama untuk berada di suatu kelompok karena diurut berdasarkan nomor urut. Itulah cara systematic sampling. Pada teknik penarikan sampel yang kedua, yaitu tentang kuota sampling. Pada teknik penarikan sampel kuota sampling ini lebih kepada kebutuhan dari suatu variabel penelitian. Terkadang dalam suatu variabel penelitian memiliki ciri-ciri tertentu yang harus menjadi sampel penelitian. Maka dari populasi yang ada, dipilihlah yang memenuhi ciri-ciri dari sampel penelitian tersebut. Teknik penarikan sampel yang ketiga yaitu tentang accidental sampling. Accidental sampling ini penarikan sampel secara kebetulan. Misalnya, seorang peneliti bertemu dengan orang yang memenuhi syarat untuk menjadi sampel penelitian dari suatu populasi yang ada. Maka orang tersebut langsung dijadikan sampel tanpa memilih populasi yang lainnya. Jika sampel yang dibutuhkan dalam bentuk orang, tetapi kalau dalam bentuk benda, ketika seorang peneliti menemukan sebuah benda di sekitarnya, maka benda tersebut langsung diambil untuk menjadi sampel apabila memenuhi syarat untuk mendeskripsikan dari variabel penelitian yang menjadi fokus dari peneliti itu sendiri. Teknik yang selanjutnya yaitu purposive sampling. Pada teknik penarikan sampel ini kurang lebih sama dengan teknik penarikan sampel kuota sampling, yaitu pada penarikan sampel kuota sampling berupa tergantung dari ciri-ciri setiap variabel penelitian.
Jika memenuhi ciri-ciri tersebut, maka suatu sampel dapat diambil menjadi suatu sampel penelitian tanpa menghiraukan populasi yang lainnya. Perbedaannya antara kuota sampling adalah pada kuota sampling hanya dilakukan jika syaratnya memiliki jumlah populasi yang kecil. Sedangkan purposive sampling ini ketika jumlah populasi itu memiliki jumlah yang sangat besar. Teknik penarikan sampel yang selanjutnya yaitu sampel jenuh. Apabila jumlah populasi itu secara keseluruhan digunakan sebagai sampel. Tidak ada populasi yang tidak digunakan menjadi sampel. Hal ini terkadang terjadi apabila di dalam suatu lapangan memiliki jumlah sampel yang sangat kecil. Teknik penarikan sampel yang berikutnya yaitu snowball sampling, yaitu pelemparan bola secara sistematis. Maksudnya seperti ini, bukan bola dalam bentuk bola seperti bola-bola kaki atau bola-bola yang lainnya, tetapi sistem penunjukan. Misalnya, dari salah satu sampel, maka sampel tersebut merujuk ke sampel yang lainnya. Setelah menemukan sampel yang lainnya, memberikan juga rujukan sampel yang lainnya. Itulah yang disebut snowball sampling. Terkadang hal ini dilakukan pada penelitian kualitatif. Contoh penerapan snowball ini misalnya, pada suatu penelitian ingin mengetahui tentang ketertarikan pembeli untuk membeli suatu barang pada satu toko tertentu. Maka, hal yang dilakukan seorang peneliti mewawancarai daripada pembeli tersebut. Anggaplah peneliti telah melakukan suatu wawancara. Misalnya, bagaimana Anda tertarik untuk membeli pada toko ini? Ternyata sampel tersebut mengatakan saya membeli di toko ini karena berdasarkan keterangan teman saya si B. Maka peneliti harus mewawancarai si B juga. Setelah tiba pada si B, maka peneliti mewawancarai dengan pertanyaan yang sama terhadap sampel sebelumnya. Setelah si B menjawab bahwa saya membeli karena sangat menyukai toko tersebut, menyenangkan berbelanja di toko tersebut, ataupun mengatakan bahwa saya membeli di sana karena berdasarkan keterangan si C, maka seorang peneliti harus mendatangi lagi si C untuk memperoleh data penelitian. Batas pencarian data ini ketika beberapa sampel yang ditemukan telah membahas tentang hal yang sama. Artinya datanya telah jenuh. Karena dapat diprediksikan untuk sampel-sampel berikutnya memberikan keterangan yang kurang lebih hampir sama. Dengan demikian data yang dibutuhkan dianggap jenuh. Baiklah adik-adik sekalian, saya pikir cukup sekian untuk penarikan sampel ini. Untuk teknik-teknik penarikan sampel pada suatu penelitian itu ada banyak. Dapat dikembangkan, dapat dikolaborasikan antara teknik yang pertama dengan teknik yang lainnya, tergantung kondisi dari populasi yang menjadi sampel penelitian yang akan digunakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.